Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas video mengenai tentang perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Teknologi komunikasi dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi komunikasi dimulai tahun 1875 ketika Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Telepon ini kemudian dihubungkan dalam jaringan kabel yang menghubungkan antar daerah. Jaringan kabel telepon merupakan infrastruktur pertama yang dibangun oleh manusia untuk kepentingan komunikasi global. Tahun 1895, teknologi komunikasi semakin bertambah dengan ditemukannya radio oleh Guglielmo Marconi. Pemanfaatan radio menggunakan signal analog pada mulanya sering digunakan oleh para pelaut untuk mengirimkan pesan telegram menggunakan kode Morse antara kapal yang berlayar dengan pihak stasiun operator di daratan. Pada masa Perang Dunia, telepon dan radio menjadi sarana untuk menggerakkan massa atau pasukan, menyampaikan komando lapangan, pesan diagnostik, alat terdeteksi sekaligus memata-matai. Tahun 1940, perkembangan transmisi audiovisual tanpa kabel dalam bentuk siaran televisi. Pencipta televisi diawali oleh Paul Gottlieb Nipkow tahun 1884. Tahun 1945, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menciptakan komputer pertama yang dinamakan Electronic Numerical Integrator and Computer. Untuk kepentingan militer Amerika Serikat mengembangkan komputer transpirasi dari Charles Babbage yang pada tahun 1882 menemukan mesin hitung yang kemudian menjadi cikal bakal komputer. Perjalanan teknologi dan komunikasi semakin menjadi dengan ditemukannya interconnection networking oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969. Melalui internet komunikasi dengan jarak yang tidak terhingga dapat dilakukan melalui saluran telepon. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Pada tahun 1976, tepatnya tanggal 16 Agustus, merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit. Sistem teknologi komunikasi ini dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD. Penamaannya Palapa diambil dari sumpah yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, komunikasi telepon, telegraf, dan telex semakin lancar. Daya jangkau siaran TVRI dan RRI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. RRI, Radio Republik Indonesia, didirikan pada tanggal 11 September 1945. Radio swasta baru ada pada periode 1967 melalui PP nomor 21. Radio swasta tergabung dalam Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia. TVRI, televisi pertama kali didemonstrasikan pada tahun 1926 oleh John Logie Baird di London. Siaran televisi baru bisa dinikmati secara umum pada tahun 1939. TV di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada 24 Agustus 1962 bernama Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Peresmian TVRI oleh Soekarno bersamaan dengan Asian Games keempat di Jakarta. Adapun nama satelit yang sudah diluncurkan di Indonesia. Sekarang ini kita mengenal satelit komunikasi yang lain, yakni Telkom 1 dan Garuda 1. Fungsi SKSD Palapa adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan komunikasi antar daerah, antar negara lebih mudah. Yang kedua, mempererat penyeberangan
informasi melalui televisi, internet, faksimil. Ketiga, mempermudah komunikasi telepon SLI, SLJJ, STO, Sentral Telepon Otomat sebagai satelit pengulang atau repeater. Selain perkembangan teknologi komunikasi, Indonesia juga mengalami perkembangan di bidang transportasi. Perkembangan teknologi transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain. Penemuan mesin uap di Eropa pada masa revolusi industri mampu menggantikan fungsi hewan sebagai alat transportasi utama di Indonesia. Sejak penemuan mesin uap, pemerintah kolonial Belanda mengenalkan teknologi transportasi massal seperti kereta api dan kapal uap di Indonesia. Berikut contoh perkembangan transportasi di Indonesia. Transportasi darat diawali dengan adanya pembangunan jalan tol besar pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Jalan tol pertama yang dibangun pada tahun 1973 adalah Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi. Pada tahun 1987, pemerintah juga membangun jalan tol dalam kota yang menghubungkan Cawang, Tanjung Priok. Pembangunan jalan tol ini memanfaatkan teknologi Sosrobahu yang dikembangkan oleh anak bangsa di Djokorde Raka Sukawati. Selain teknologi Sosrobahu, perkembangan pembangunan jalan tol juga memanfaatkan teknologi cakar ayam. Teknologi ini merupakan penemuan anak bangsa yakni Setyatmo yang berawal dari permintaan Bung Karno untuk mensukseskan Asian Games yang membutuhkan suplai listrik yang memadai. Selain jalan tol, pada tahun 1995 telah diresmikan pembangunan kereta ekspres api yang berkecepatan 120 km per jam. Jakarta-Surabaya yang awalnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat dipersingkat hanya 9 jam. Berkat perkembangan iptek sampai sekarang transportasi di Indonesia berkembang lagi dengan dioperasikannya KRL, kereta rel listrik, Jabodetabek, LRT dan MRT. Transportasi laut. Bidang transportasi laut telah mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Selama Repalita kelima, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut adalah merehabilitas dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada seperti pengandalan kapal feri, pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Transportasi udara. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan semakin mudah dan cepatnya perjalanan melalui udara baik antar pulau maupun antar negara, yaitu tersedianya pesawat angkut penumpang dan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia, Merpati Air, Adam Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan lain-lain. Dan Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang Nusantara di Bandung yang telah memproduksi helikopter dan pesawat terbang. Dampak teknologi komunikasi informasi. Pertama, memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara cepat, kapan saja dan di mana saja. Kedua, membuka wawasan terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mendorong modernisasi dan perubahan dalam masyarakat. Keempat, melahirkan gaya hidup baru terutama pada masyarakat perkotaan. Kelima, membuka jaringan sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara lebih luas dan global. Dampak teknologi transportasi. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial geografis. Kedua, membuka ruang antar satu tempat dengan tempat lainnya. Ketiga, memperlancar arus produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Kelima, menambah fasilitas dan pelayanan dalam transportasi berbasis publik. Keenam, sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di suatu negara. Sekian dari kami tentang video yang membahas perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.